adakah Bapak Ibu yang mau mencoba untuk agar saya mau membuka kepala ini? Bagaimana saya? Oke, tepuk tangan untuk Bisri. Terima kasih Bu. Ternyata itu hanya ilusi. Menurut kita bisa mengontrol. Selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama berdiskusi terkait dengan kegiatan komunitas Bares Madara. Mungkin Bapak Ibu perlu saya perkenalkan sedikit sambil santai ya. Sedikit saya sampaikan tentang apa sih komunitas belajar itu. Komunitas belajar sebagai sekolah penggerak, jadi sekolah kita harus dan wajib melaksanakan yang namanya mengaktifkan komunitas belajar yang memang harus ada di sekolah, salah satunya ya di sekolah penggerak seperti sekolah kita gitu ya. Sebenarnya mungkin komunitas belajar di sekolah kita itu sebenarnya sudah dilaksanakan ya melalui kegiatan MGMP yang rutin kita lakukan di akhir-akhir semester biasanya. Perlu Bapak Ibu ketahui bagi Bapak Ibu yang tidak sempat membaca ya tentang materi yang sudah share di grup komunitas belajar. Jadi komunitas belajar SMA negeri yang ada di SMA Negeri 2 Semarapura ini bernama Bares Madara. Adapun kepanjangan dari Bares itu adalah B-nya bijak, A-nya akuntabel, R-nya responsif, sudah ada di ini ya. Di spanduk depan bisa Bapak Ibu baca lagi minimal kalau nanti ada pertanyaan dari sekolah-sekolah lain yang ke sekolah kita, Bapak Ibu tahu bahwa kita punya komunitas belajar yang diberi nama Bares Madara, bijak, akuntabel, responsif, edukasi, serta solidaritas. Nah, Madara kan Bapak Ibu sudah tahu ya nama sekolah kita SMA Negeri 2 Semarapura. Adapun bisa saya sampaikan bahwa komunitas belajar kita ini mari kita bersama-sama aktifkan terutama mungkin di lingkup kecil dulu di MGMP, kemudian lanjut ke lingkup yang besar. Nah, adapun sharing materi yang akan disampaikan pada komunitas Bares ini, kita bisa berbagi praktek baik yang selama ini Bapak Ibu alami saat melakukan proses pembelajaran atau berbagi praktek baik tentang materi atau teori yang Bapak Ibu sudah dapatkan terutama dari guru-guru penggerak, karena sekolah kita itu luar biasa ya, guru penggeraknya sangat banyak, PP juga ada, pasilnya juga ada. Mohon nanti bantuannya, mari bersama-sama kita gerakan komunitas kita, karena ini menjadi salah satu kriteria penilaian nanti ke depannya untuk kesuksesan dari penerapan kurikulum merdeka di sekolah ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu nanti kalau ditanya, mohon juga kesediaan untuk meluangkan waktu membaca deskripsi yang sudah di-share di komunitas belajar. Jadi ceritanya komunitas kita sudah mulai dibentuk pada bulan Agustus 2022. Kalau kita bilang bulan sekarang itu sangat salah sebenarnya, karena kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka sebagai sekolah penggerak itu 1 tahun yang lalu, dan ini sudah masuk tahun yang kedua. Jadi mohon kesamaan persepsinya, jangan sampai tidak tahu sekolah saya tidak punya komunitas belajar, aneh jadinya kita. Padahal kita sudah pernah informasikan bahwa sekolah kita punya komunitas belajar yang dikenal dengan nama Bares Madara. Jadi nanti mohon kesediaannya juga Bapak Ibu bisa berbagi informasi baik terkait dengan informasi dari teman-teman yang sudah pernah ikut guru penggerak maupun informasi dari Bapak Ibu yang punya pengalaman berbagi praktek baik, apakah itu tentang assessment, proses pembelajaran, tes tentang masalah siswa. Pada hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan materi dari Bapak Ibu calon guru penggerak yang nanti akan menjadi guru penggerak di sekolah kita, yaitu tentang
materi budaya positif. Mohon Bapak Ibu mengikuti dengan baik karena materi ini sangat bagus sekali untuk bagaimana kita nanti bisa menerapkannya sebagai guru, meskipun belum guru penggerak ya, minimal kita punya pengetahuan tentang seperti apa sih sebenarnya budaya positif itu yang harus kita tumbuhkan. Karena di program guru penggerak kayaknya pembelajarannya lebih kepada praktek yang pembelajaran yang berpihak kepada siswa, ya. Jadi itu yang harus diketahui. Selain itu juga Bapak Ibu mohon meningkatkan kompetensinya di bidang kurikulum juga harus gitu ya, minimal tahulah bagaimana proses pembuatan modul ajar. Seperti waktu ini kita mendapatkan monep dari PP Sekolah Penggerak ya, fasilitator sekolah penggerak, pendamping sekolah penggerak gitu ya. Jadi ada salah satu guru kita yang dilihat mengajar di kelas, prakteknya di kelas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti kita bisa berbagi tentang apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sehingga terjadi persamaan persepsi gitu ya. Mungkin mencari waktu yang lebih lagi kesiapan dari teman-teman untuk bisa berbagi tentang praktek pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu tahu ya pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada berapa hal yang bisa didiferensiasikan, mulai dari konten, proses, sama produk. Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah melakukan apa itu pembelajaran berdiferensiasi secara konten, proses, hanya saja mungkin tidak diadministrasikan ya, atau tidak ngeh dengan apa yang dilakukan. Mungkin nanti kita bisa berbagi lagi karena pendamping sekolah penggerak ini akan secara rutin datang ke sekolah kita untuk melihat praktek mengajar Bapak Ibu di kelas langsung nanti. Apakah sudah berdiferensiasi atau tidak? Mungkin itu perbedaannya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Ya, salah satunya selain ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai tambahan dari proses pembelajaran, tidak seperti kurikulum 2013 ya. Selain itu penilaian juga sudah menyeluruh ya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya sudah jadi satu kesatuan. Kalau 2013 kan berbeda nih penilaiannya. Kemudian istilah-istilah juga dalam kurikulum Merdeka itu tolong Bapak Ibu ingatkan lagi, meskipun itu hanya ngomong kepada siswa ya. Jadi tidak ada istilah ulangan harian, jadi tidak ada, yang ada adalah sumatif info materi, kemudian sumatif akhir semester, sumatif akhir tahun gitu nih. Kemudian setiap akhir pembelajaran Bapak Ibu melaksanakan tes formatif seperti itu. Itu mohon untuk diingat, jangan lagi ulangan harian 1, ulangan harian 2 itu adalah istilah yang digunakan untuk kurikulum 2013. Untuk kurikulum Merdeka tidak ada lagi istilah itu. Kemudian asesmen itu ingat, setiap memulai proses pembelajaran Bapak Ibu dimohon untuk melaksanakan asesmen diagnostik awal nih, apakah dilihat dari minat, bakat, dan pemahaman terhadap materi yang kita ajarkan. Mengingat kita akan akreditasi Bapak Ibu, mohon mungkin disiapkan dari sekarang kelengkapan administrasi yang minimal 1 bab yang lengkap sampai analisis, remedi, pengayaan, gitu. Biar nanti tidak begitu mau akan akreditasi baru mengerjakan. Ini mohon maaf ya, karena kenapa saya ngomong begitu, mungkin bukan ranah saya, hanya saja saya merupakan bagian dari komite pembelajaran yang ada di sekolah. Minimal saya tugasnya mengingatkan lah, kemudian KKTP tolong ingat dibuat nih Bapak Ibu nih, ya minimal ada satu lingkup materi yang lengkap gitu. Karena kita sudah dikasih kemerdekaan dengan topik yang sedikit di kurikulum Merdeka ya. Kalau dulu mungkin di kurikulum 2013 tuh banyak topik-topiknya ya, sedangkan mungkin sekarang cuma 4 lingkup materi, 3 lingkup materi. Itu mohon untuk disiapkan itu. Jangan sampai begitu akreditasi baru nanti minta begini, minta begitu ya. Ya mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin kita lanjutkan dengan praktek berbagi dari calon guru penggerak terkait dengan disiplin positif. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Nancy. Sekali lagi berikan aplaus untuk Bu Nancy. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin sekali lagi Bapak Ibu yang menyita
diseminasi tiang sarang Bu Lohde berkaitan dengan tugas tiang di CGP Angkatan 9, yaitu berbagi atau diseminasi tentang budaya positif. Izin terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Bapak Ibu sareng sami tiang Putu Ayu Wulansari bersama Luh Gede Murniasih mohon izin pada kesempatan ini untuk menyampaikan informasi tentang modul 1.4 kami di CGP Angkatan 9, yaitu budaya positif. Berkaitan dengan hal ini ada 6 topik yang akan kita eksplor bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sareng sami ampura posisi tiang di sini sedang belajar Bapak Ibu, bukan bermaksud menggurui, karena pada dasarnya konsep-konsep ini telah kita laksanakan, disadari atau tidak, selama kita menjalankan peran kita sebagai guru. Namun dalam konteks Merdeka Belajar ada beberapa perubahan paradigma yang sepertinya pelan-pelan kita harus merubahnya untuk terciptanya tujuan pembelajaran kita atau tujuan dari pendidikan nasional kita untuk mencapai siswa dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu Bapak Ibu. Jujur saya sempat tertegun juga ketika saya menyimak modul ini, bahwasanya berkaitan dengan siswa dan segala masalahnya, dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan ternyata lebih menekankan bagaimana ke siswa, bagaimana keberpihakan kita kepada siswa. Untuk itu ada tahapan-tahapan yang perlu kita pahami dan kita yakini untuk dilaksanakan ke depannya. Oke, mengawali ya Bapak Ibu, saya berdiri mantan ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pematik Bapak Ibu. Mungkin bisa dijawab untuk direfleksikan. Selama ini menurut Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Oke, setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju. Dari 3 pertanyaan pematik, untuk poin 1 kita sepakat tidak setuju, 2 dan 3 kita setuju. Mari kita analisis berikut ini, ya Bapak Ibu. Nah, kita bicara dulu berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Saya ada satu mungkin seperti semacam apersepsi untuk mengawali kegiatan kita. Oke, saya akan mengepalkan tangan saya, mungkin tidak sesuai dengan petunjuk ini Bapak Ibu, tapi tujuannya sama. Saya akan mengepalkan tangan saya. Di tangan saya ini menurut saya adalah benda yang paling berharga atau sesuatu yang paling berharga bagi saya. Adakah Bapak Ibu yang mau mencoba untuk agar saya mau membuka kepalan ini? Siapa yang mau mencoba agar saya mau membuka kepalan ini Bapak Ibu? Dengan metode-metode yang Bapak Ibu yakini agar saya mau membuka kepala. Ayo coba bulan. Ini Bu Sri, kira apa nih Bu Sri? Khasnya ini bulan. Bulan, gimana kabarnya hari ini bulan? Gimana kabarnya? Baik. Saya
ada game bulan. Game kayak permainan. Tapi mungkin ya, Gamenya kayak permainan. ada Bu. Kayak permainan seperti ini. Misalnya kan kita saling berhadapan dengan waktu kecil gitu. Ketika saya bilang apa namanya ya, bilang 1, bilang naikin jarinya 1, kemudian 2 naikin 2, tapi harus tangan kanan gitu. Kemudian setelah selesai sampai jarinya 5 kita tos. Mungkin Bu Ulan bisa membantu nggak teman saya, nggak mau bisa ditolak kalau tosnya. Oke, Bu, saya akan coba. Iya, tak boleh tangan kiri, nggak sopan. Saya tetap pada posisi saya. Silakan, Bu. Oke, belajar berhitung ya Ulan ya. 1. Karena posisi saya di sini. Wah, untuk mempertahankan apa yang ada di kepala saya. Wah, gagal sepertinya ini Bu Sri. Bagaimana Bu Sri? Oke, tepuk tangan untuk Bu Sri. Terima kasih Bu Ulan. Ada lagi yang mau mencoba Bapak Ibu dengan mobilnya Bu Novi. Di depan saja Bu Novi, ada yang mau mencoba agar saya mau membuka kepala saya dengan teknik-teknik yang Ibu Guru yakini. Bu Ulan. Gini ya, ada perjanjian ya. Pokoknya deal ya. Nanti kalau nanti kalau sih kalau Bulan kalah, Bulan kasih saya 100 ya. Ya. Ini saya harus setuju apa boleh tidak setuju? Setuju. Harus setuju ini. Oke? Tidak. Wah. Kan saya bilang Saya harus ya. setuju. Ya. Tidak ada pilihan untuk saya. Enggak. Harus setuju. Gimana? Nggak mau saya kok bagaimana? Harus setuju dong. Bulan ya. Oke, dipaksa ini Bu ya. Ya, dipaksa, sedikit paksaan. Paksa rela. Coba Bu bagaimana? Jadi kalau saya menang, Bulan kasih 100. Oke? Nanti kalau Bulan menang, Bulan 50.000 aja. Wah, ini diatur semua oleh Bu Ya, Novi. oke set ya. 1, 2, 3. Saya menang. Bulan kasih saya 100. Tapi apakah sudah ada kesepakatan tadi Bu ya? Udah, tadi Bu. Oke, ya Umi kalah saya Bu Umi. Hari ini ya Bu ya. Berarti 100 itu lebih ini lebih berharga bagi 100 ya. Oh gitu. Tapi saya tidak buka ini Bu. Iya, Saya kan lebih berharga ini. Ya, ya. Saya jadi berpikir untuk memberikan 100 atau membuka ini. Ya, berarti harganya lebih besar dari 100. Dari 100 ternyata. Sangat berharga ya. Oke. Terima kasih Bu Novi. Luar biasa Bapak Ibu, Bu Novi dan Bu Sri, terima kasih partisipasinya. Poinnya adalah Bapak Ibu, pertanyaan utamanya siapakah yang memegang kontrol dibuka atau tidaknya kepala ini? Saya sendiri, Bu Ulan. Meskipun banyak tawaran ataupun sifatnya tadi harus, tetapi kalau tidak dari sendiri yang untuk kontrol membukanya apakah bisa Bapak Ibu? Tidak, ini sama dengan konsep saya bukan. Sama dengan konsep yang kita pelajari berkaitan dengan disiplin. Terkadang ini ada beberapa perubahan paradigma. Kita yakin bahwa guru bisa mengontrol murid sepenuhnya Bapak Ibu. Dari ilustrasi tersebut, apakah bisa Bapak Ibu? Ternyata itu hanya ilusi. Menurut kita bisa mengontrol. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, seperti tadi saya merasa bersalah tidak ikut. Oh ternyata apakah itu bisa menguatkan karakter saya atau karakter murid? Kemudian apakah penguatan positif dengan memberikan hadiah 100% mampu mengembangkan karakter? Itu kemudian apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Dari ilustrasi, dari mungkin sampel kecil itu ada ilusi yang seolah-olah saat ini kita pahami itu benar. Ternyata ketika saya juga tertampar Bapak Ibu ketika mempelajari modul ini, ternyata banyak hal yang perlu saya perbaiki berkaitan dengan treatment saya. Nah, berkaitan dengan disiplin positif Bapak Ibu di lingkungan belajar, kita selalu menekankan anak-anak ayo disiplin, hadir tepat waktu dan seterusnya. Disiplin itu menjadi penekanan. Dalam konsep paradigma baru Merdeka Belajar, ada 4 poin yang berwarna biru nih ke Bapak Ibu, berwarna biru untuk menjadi penekanan bahwasanya
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya dengan hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Poin yang pertama. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Seperti tadi, kenapa saya begitu kuat mengepalkan tangan saya, ternyata ada sesuatu yang berharga. Tujuan saya itu untuk menjaga yang berharga itu menurut saya. Kemudian menurut saya gitu ya, model berpikir menang-menang. Jadi ketika ada suatu permasalahan, bagaimana agar kedua belah pihak atau beberapa pihak itu bisa merasa terakomodasi, berarti tidak kalah, menang, jadi menang-menang semuanya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ini berkaitan dengan kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi penekanan di sini libatkan siswa untuk membentuk disiplinnya, gitu. Tidak hanya satu pihak. Kemudian yang keempat, realitas kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita punya kebutuhan yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kita berusaha untuk memahami itu. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu faktanya, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang menilai itu benar, orang lain belum tentu melihat itu sama. Nah, dari inilah gambaran besar disiplin positif. Jadi disiplin positif dalam artian kontrol diri atas dasar diri kita sendiri. Jadi kesadaran dari dalam untuk berbuat ataupun tidak berbuat, tentunya poinnya adalah ke arah yang positif. Nah, ini sudah ini ya. Nah, ini pengertian disiplin Bapak Ibu mungkin sudah tadi ya. Nah, berkaitan dengan itu, apa yang menjadi nilai-nilai kebajikan dalam hal ini, nilai-nilai yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai. Ini berkaitan dengan setiap tindakan itu ada latar belakang atau tujuannya. Di sini kita sepakati yang juga menjadi amanat kurikulum Merdeka adalah mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu sudah tahu poin-poinnya. Ada 6 dimensinya. Nah, sekarang berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Tadi berkaitan dengan disiplin positif, sudah pengertiannya bahwasanya kontrol diri itu sepenuhnya berada di kita individu masing-masing. Kemudian bagaimana caranya agar secara sadar kita mengikuti pola-pola di sekitar kita yang bertujuan positif seperti itu. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, secara alamiah kita berbuat sesuatu pasti didasari oleh 3 hal motivasinya. Yang satu yaitu kita melakukan untuk menghindari hukuman, itu biasanya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Oke. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Secara individu bisa dipilih, Bapak Ibu tidak usah disampaikan kira-kira motivasi saya atau murid kebanyakan poin di mana. Kalau murid kira-kira di 1, 2 atau 3. 1 karena takut dihukum ya, atau saya kasih akad penghargaan gitu. Nah, sebenarnya kondisi ideal yang ingin kita bentuk adalah anak-anak di poin ketiga motivasinya. Jadi ini poin ketiga motivasinya, saya akan menjadi orang seperti apa. Jadi motivasi internal, dan ini perlu kesabaran yang luar biasa. Ini Bapak Ibu, sepertinya dari proses kita mendidik, mengajar itu, saya yakin pasti ingin menumbuhkan ini motivasi. Tapi bagaimana ya caranya agar mereka memiliki konsep diri dari dalam, motivasi dari dalam? Coba kita belajar trik berikutnya, guys. Nah, ini sebagai penguatan itu sudah tidak asing lagi sosok Ki Hajar Dewantara yang merupakan filosofisnya kita ambil untuk kegiatan kurikulum Merdeka Niki, menyatakan bahwasanya merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka poinnya ternyata seperti itu. Bukan berarti lepas dari perintah, tapi diri sendiri yang
mampu memerintah dirinya sendiri untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bagaimana dengan ini ada kalimat agak memprovokasi yang Bapak Ibu ya, dihukum oleh penghargaan. Padahal kita kalau alamiahnya kan suka jika diberikan penghargaan, Bapak Ibu ya. Anak-anak pasti juga suka mungkin dikasih penghargaan gitu, berupa nilainya Ibu naikkan ya kalau begini gitu. Atau Ibu kasih permen kalau ada yang mau maju berpartisipasi, biasanya begitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata di sini konsepnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini beberapa poin yang menjadi dasar kenapa penghargaan itu ternyata bisa dikategorikan dapat menghukum kalau dilakukan jangka pendek maupun jangka panjang. Ini penjelasannya. Penghargaan ternyata tidak efektif. Atau di sini juga penghargaan merusak hubungan. Bagaimana itu maksudnya Bapak Ibu ya? Kira-kira kenapa penghargaan bisa dikatakan merusak hubungan dalam kaitannya dengan murid? Oh, ada kecemburuan sendiri ya. Ini dikasih hadiah, ini tidak. Ataupun sekali kita ngasih hadiah, berikutnya dia bisa melakukan sesuatu. Bu, mana Bu hadiahnya? Bu nggak punya. Udah ada pemikiran uang, ini bisa merusak hubungan. Ternyata ya ini pengalaman kita masuk di sini. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oh, ini berkaitan dengan keterlenaan mungkin ya, sering diberikan pujian, ternyata tidak sepenuhnya meningkatkan kualitasnya. Justru, saya mampu, saya dikasih penghargaan dan seterusnya, itu dapat memicu justru menurunkan kualitas. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, niki bentuk program kebajikan sebenarnya ada Bu. Dalam hal ini bentuk kebajikan atau untuk menumbuhkan motivasi berupa apresiasi, kita sebut itu berupa pengakuan. Seperti apa kira-kira pengakuan yang tepat untuk membangun karakter sehingga tidak terjebak di penghargaan ataupun di hukuman. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu dari modul yang saya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu bentuk apresiasi yang bisa menumbuhkan karakter. Ternyata Bapak Ibu menurut konsep Merdeka Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi sifatnya ini bisa disampaikan secara pribadi, itu disampaikan berarti tidak di depan umum seperti itu, akan lebih tersentuh kepada sifatnya yang pribadi ke anak yang bersangkutan. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih, mungkin bisa kita lanjutkan. Nah, berkaitan dengan ini ada beberapa pernyataan yang bisa masuk ke dalam kategori hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman sifatnya, kalau seperti tadi kan sifatnya biasanya satu arah nih Bapak Ibu. Sementara kalau konsekuensi itu lebih ke membangun kemampuan menyelesaikan masalah atau menepati. Kira-kira dari pernyataan-pernyataan ini yang mana masuk hukuman atau konsekuensi? Untuk poin yang pertama, kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya, hukuman. Kemudian kalau yang Niki membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi, memperbaiki tindakan yang keliru. Coba kita lihat ya, jadi kurang lebih seperti itu. Luar biasa, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Sebenarnya dasarnya sudah ke kurikulum Merdeka nih Bapak Ibu. Kebetulan kan sudah banyak untuk penjabaran di Kombel, juga sempat disampaikan di komunitas belajar. Dia hanya menambahkan pada kesempatan ini. Nah, Niki kata-kata yang bisa menjadi rujukan Bapak Ibu ketika mungkin memberikan, mungkin di poin konsekuensinya, cirinya dengan perbedaannya dengan hukuman. Jadi tindakan-tindakan itu dilihat dari poin-poin ini. Kita harapkan untuk aspek hukumannya kita perlahan untuk tinggalkan dan mulai masuk ke konsekuensi logisnya. Jika memang ada kendala di lapangan seperti itu. Kurang lebih Bapak Ibu, anak menghargai disiplin jadinya
kalau dengan hukuman cenderung dia justru membenci disiplin itu. Bagaimana caranya agar anak itu bisa menghargai disiplin itu? Kemudian Niki berkaitan dengan restitusi. Jadi yang terpola di sini bagaimana anak itu meskipun pernah melakukan kesalahan, bagaimana agar mereka menyadari itu, kemudian kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi biasanya yang siswa ketika membuat kekeliruan atau melanggar sesuatu itu rasa malunya jangka panjang ya. Tapi tergantung siswa juga. Tapi meskipun tidak disebutkan, pasti di bawah sadarnya dia merasa tertekan ataupun merasa tidak nyaman jangka panjang. Tapi dengan restitusi harapannya memang tidak nyaman tapi jangka pendek, dan kemudian mereka bisa memperkuat karakternya dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi untuk ini. Ini berarti 3 perbandingan tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau idealnya diminta di restitusi, kita memfasilitasi restitusi. Titik awalnya adalah masih berupa hukuman, kemudian konsekuensi, terakhir diharapkan untuk bisa merestitusi. Jadi anak dilibatkan penuh untuk menyadari apa kesalahannya, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Mungkin lebih banyak nanti Bu Lode yang menyampaikan pada segitiga restitusi. Nah, Niki yang ketiga berkaitan dengan keyakinan kelas. Mungkin bukan sesuatu yang baru di ibu-ibu, mungkin yang sebelumnya juga Kombel sempat memberikan poin ini, tapi di sini ada beberapa tahapan yang bisa digunakan untuk menyusun keyakinan kelas. Kalau sebelumnya masih kita populer dengan istilah hukuman atau aturan atau peraturan, yang dalam konteks ini seperti ini. Peraturan itu perlu kita analisis lagi kenapa ada peraturan tersebut, untuk membuat pemahaman anak agar secara sukarela untuk melaksanakan ketentuan itu dalam bentuk kesepakatan yang nilai-nilainya menjadi keyakinan. Seperti ini. Jadi awalnya peraturan itu kita kemas dalam bentuk keyakinan kelas, sehingga mewujudkan lingkungan positif dan pada akhirnya mewujudkan budaya positif. Ini contoh kira-kira yang mana yang termasuk keyakinan kelas, Bapak Ibu? Oh, jadi bahasa ini keduanya sudah nih. Jadi bahasa keyakinan kelas seperti itu, lebih mendalam dan lebih kebermaknaannya lebih dalam satu kalimat ini. Kami adalah murid yang semangat. Jadi kalimat-kalimat positif yang lebih ditekankan pada kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi kalimatnya positif. Nah, Niki berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang sisi kiri itu kalimat peraturannya, dan yang sebelah kanannya itu nilai keyakinan kelasnya, nilai kebajikan apa yang muncul dengan peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai positif apa di situ, Bapak Ibu, berkaitan dengan dilarang mengganggu orang lain? Kesopanan, saling menghormati, Bu Putri, terima kasih. Coba kita lihat. Ya, seperti itu. Jadi nilai-nilai positif yang diambil pada keyakinan kelas. Selanjutnya, nah Niki mungkin Bu Lode nanti ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Bu Lode yang akan mengambil. Terima kasih Bapak Ibu, masih bersedia untuk melanjutkan kegiatan kami dengan Bulan. Saya akan melanjutkan materi tentang budaya positif. Kalau tadi Bulan sudah 1-3, saya sekarang melanjutkan untuk pembelajaran keempat. Itu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi yang pertama ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia. Itu yang pertama
Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang itu memerlukan yang namanya kasih sayang, kemudian cinta, kemudian rasa untuk diterima, jadi keinginan untuk diterima oleh orang lain. Kemudian yang kedua ada penguasaan, jadi ingin berkuasa. Kemudian yang ketiga itu ada kesenangan, jadi ingin bersenang-senang, membahagiakan diri sendiri. Kemudian ada kebebasan ya, jadi setiap individu pasti ingin merasa bebas untuk melakukan apapun yang diinginkan. Kemudian yang terakhir ada bertahan hidup. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian saya lanjutkan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya ada posisi kontrol. Nah, ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol diri yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Bulan. Jadi ada kita sebagai pendidik itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan kepada siswa, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian ada pemantau, dan terakhir adalah manajer. Jadi posisi kontrol yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru itu bukan sebagai penghukum, jadi yang lebih baik atau yang lebih positif adalah sebagai manajer, di mana sebagai manajer kita bisa mengerti masalah-masalah yang dimiliki oleh siswa, kemudian mencari solusi bersama-sama. Itu yang diinginkan dalam posisi manajer, jadi bukan sebagai penghukum. Nah, terakhir ini ada segitiga restitusi. Ya, jadi tadi Bulan sudah juga menjelaskan tentang restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu adalah bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh siswa. Jadi mencari solusi bersama-sama. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kedua ada validasi kebutuhan, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi dalam 3 tahapan tersebut kita bersama-sama dengan siswa itu mencoba bagaimana menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh siswa tanpa menghukum siswa, kemudian jadi memberikan hal positif, penguatan positif kepada siswa sehingga mereka bisa mencari solusi atas setiap permasalahan yang dimiliki. Nah, ini adalah contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Jadi ada yang kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika siswa memiliki suatu masalah atau berbuat suatu masalah. Jadi yang pertama ada berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian yang kedua tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga buat salah dan lain sebagainya. Kemudian untuk validasi kebutuhan ada beberapa kalimat juga atau kata yang bisa kita ucapkan kepada siswa yang memiliki masalah. Jadi yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi setiap siswa pasti memiliki alasan kenapa dia melakukan hal-hal negatif tersebut. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contohnya adalah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut, kemudian kamu akan menjadi orang yang seperti apa. Jadi bagaimana ke depannya dia bisa mencari solusi, kemudian meyakini apa yang akan dia lakukan ke depannya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dengan budaya
terkait dengan budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas maupun di sekolah. Bapak Ibu, ini pertanyaan refleksi mungkin dari dalam apa hal baru yang berubah paradigma saya yang saya dapatkan, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi seperti itu. Dua pertanyaan ini, ada mungkin satu orang yang mau mewakili Bapak Ibu untuk pertanyaan satu. Saya untuk pertanyaan satu ya. Terima kasih Bu Bulan, bagus sekali apa yang sudah dipaparkan tadi tentang disiplin positif. Refleksi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru yang saya dapatkan, terus terang saya merinding ya. Seharusnya selama ini saya anggap bahwa hukuman itu akan bisa mendisiplinkan siswa. Ternyata pendekatan dengan segitiga restitusi itu sangat penting ya bagi kita. Bagaimana kita menyadarkan siswa, memotivasi siswa dari dalam diri bahwa motivasi belajar itu penting atau disiplin diri itu penting. Dan setiap masalah yang terjadi itu diselesaikan dengan cara yang kasar atau gimana gitu ya. Harus ya salah satunya dengan segitiga restitusi. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Ibu, berikan aplaus untuk Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan kedua Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi perasaan saya pribadi senang pasti, bahagia pasti. Bahagianya di mana? Karena saya merasa diri saya ini kurang disiplin ya. Atau mungkin selama ini saya merasa, oh saya disiplin banget, tetapi di mata orang lain kan belum tentu juga menilai disiplin. Nah, ini yang paling saya membuat challenge buat saya, motivasi intrinsik. Biasanya kan yang selalu memunculkan motivasi itu muncul karena ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah sesuatu yang susah saya lakukan. Jadi ada kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi kita punya tujuan sendiri. Saya melakukan ini berarti nanti outputnya atau hasil yang saya terima itu bagus untuk diri saya. Jadi ada sesuatu yang memang memotivasi saya dari dalam, benar-benar dari dalam, tanpa adanya paksaan maupun dorongan dari orang lain untuk melakukan hal tersebut. Jadi bahagia iya, kemudian senang iya, kemudian challenge juga iya. Terima kasih. Luar biasa Bu Mister. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa berdua sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu untuk pemenuhan tugas di GPK. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan, kurang lebih mohon maaf ya. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Oh, santi. Selalu penuh semangat dan antusias. Tepuk tangan untuk kelas. Oke, selamat siang kelas 10B. Selamat siang, Bu. Luar biasa, seperti biasa kelas 10B selalu penuh semangat dan antusias. Tepuk tangan untuk kelas 10B. Oke, kembali bertemu dengan bulan ya untuk pelajaran pendidikan Pancasila. Dengan topik kita sudah masuk di bab 2, yaitu berkaitan dengan undang-undang dasar. Jika kita sudah bicara tentang undang-undang dasar, bahasa sederhana atau bahasa yang kamu kenal, bahwasanya undang-undang dasar itu adalah sebuah hukum. Di dalamnya ada kata aturan. Kenapa aturan diperlukan? Untuk mengatur perilaku
agar sesuai dengan tujuan yang kita canangkan dan membawa dampak positif bagi kita semua. Sebelum kita jauh berbicara skala nasional berkaitan dengan aturan, adakah bentuk-bentuk aturan yang ada di kelas 10B? Ada. Benar? Aturan seperti apa misalnya yang ada di kelas 10B yang diterapkan oleh kelas 10B aturannya? Coba perwakilan satu orang menyatakan. Wajib membayar uang kas. Wajib membayar uang kas. Ada peraturan lain lagi? Tidak membuang sampah di kolong meja. Ada lagi? Wajib membawa bunga. Bawa bunga atau menyediakan hak bunga. Oke. Baiklah, dari sekian aturan kita akan coba petakan aturan ini apakah ditaati oleh seluruh kelas, anggota kelas? Belum. Kira-kira kenapa ya? Padahal tujuan dari aturan itu kan baik sekali ya, mengatur tingkah laku kita untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa ya masih ada yang tidak mengindahkan aturan-aturan itu? Belum ada konsekuensinya. Belum ada konsekuensi. Kira-kira karena apa lagi? Kurangnya kesadaran. Apa lagi? Masih mementingkan diri sendiri. Jadi nggak tahu dampaknya itu bisa aja kena dari satu orang tuh. Jadinya semua orang tuh kena satu salah, semua kena jadi belum ada kesadaran untuk perbedaan. Oke, sebelumnya saya tanya dulu, aturan kelas ini siapa yang buat? Apakah sudah disepakati bersama? Belum. Nah, sebenarnya tujuan kita membuat kesepakatan agar apa? Agar semuanya memahami dan menyadari untuk selanjutnya bisa dilakukan. Oke, untuk hari ini saya akan fasilitasi kelas 10B untuk membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas. Oke, tepuk tangan untuk kelas 10B. Dimatikan dulu terlalu banyak. Oke, kelas 10B mohon perhatiannya kembali. Kita sesuai yang sudah saya tawarkan tadi, kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas agar membuat kelas 10B memiliki disiplin positif. Disiplin positif yang dimaksudkan adalah kesadaran untuk mentaati apa yang sudah kita sepakati. Perilaku-perilaku positif yang dilakukan berdasarkan kesadaran sendiri tanpa harus dikontrol oleh orang lain. Kita akan menumbuhkan kesadaran itu, mengawalinya dengan membuat kesepakatan kelas. Tadi pahami? Nah, selanjutnya mohon diperhatikan papan tulisnya ya. Kita akan berupaya untuk memetakan dulu apa saja yang ada peraturan kelas di kelas 10B. Apa saja peraturan-peraturan kelas. Nanti dibagi kelompok yang mau didiskusikan, kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan dipetakan. Kemudian Ibu minta untuk menuliskannya di sini, lalu menempelkannya pada poin peraturan kelas yang ada. Tadi pahami? Setiap kelompok berkontribusi untuk mengingat kembali apa saja peraturan kelas. Nanti kemungkinan akan ada sama ya, kita akan petakan lagi, seleksi lagi ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang ibu bagikan ya. Nah, silakan bisa diisi. Oke. Dan kamu bisa leluasa berdiskusi deh, silakan bukan temannya. Oke. Ya, silakan. Diskusikan dulu. Gini nggak sih dilarang bicara kasar? Ya. Ini juga boleh. Lanjut 3 meninggalkan sampah di kolong. Udah buat ini aja. Dilarang Ya, coba silakan. Dikasih apa saja aturan yang ada di sana.
pasti udah banyak. Baiklah, mau pelajaran kelas 10B luar biasa. Tadi memetakan aturan-aturan di kelas 10B dengan kompak sekali ya. Sekarang waktunya menempel poin-poin aturan tersebut di kolom yang sudah tersedia. Boleh silakan. Siapa yang mau klik tombol untuk menempel? Silakan ditempel. Diatur posisinya agar semua bisa. Ya. Oke, silakan. Oke, ada lagi? Oke, cukup. Kita lihat, wah luar biasa sekali ini. Oke, untuk selanjutnya mohon perhatian. Semuanya sudah menempelkan aturannya ya. Coba kita lihat analisis, kemudian kita ini kalimatnya coba saya lihat satu ya, satu kelompok kalimatnya. Dilarang berbicara sembarangan saat jam pelajaran. Nah, oke, ini bahasa aturannya seperti itu ya. Sekarang untuk membuat makna yang lebih mendalam, kesan yang lebih positif, coba dirubah bahasa aturan itu menjadi kalimat positif. Kira-kira dengan aturan seperti ini, dilarang berbicara sembarangan saat jam pelajaran. Kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan. Oke, bisa sekarang dibuatkan kalimat-kalimat positifnya ya. Oke, silakan kembali ke kelompok untuk merancang hal tersebut. Silakan. Ibu, tapi itu nggak bisa diambil lagi kan kita Fokus utama kita yaitu menyusun kalimat positif dari aturan-aturan tersebut. Sudah selesai ya? Sudah. Silakan ditempelkan kembali setiap kelompok. Silakan. Ini ya. Ya. Ada lagi, silakan. Sudah semua ya? Oke, cukup. Ya, coba dilihat. Oke, kira-kira yang mana kalimat positifnya berkaitan dengan itu? Iya. Ini juga sama. Oke. Aturan berlaku sudah ada, kalimat positifnya juga sudah ada. Sekarang kita coba gali nilai-nilai kebajikan yang muncul dari kalimat-kalimat tersebut. Coba seperti contohnya satu ini ya. Misalnya ini. Dilarang bercanda saat guru atau teman berbicara di depan dan saat memulai pelajaran. Kalimat positifnya menghargai orang yang berbicara di depan. Kira-kira berkaitan dengan poin 1 itu nilai apa yang muncul, Dek? Oke, nilai menghargai, saling menghargai. Oke, kemudian dilarang merusak fasilitas kelas. Kalimat positifnya menjaga fasilitas kelas agar tidak rusak. Nilai apa kira-kira ini? Kepedulian. Nilai apa? Kepedulian. Nilai tanggung jawab. Oke, kita tulis. Tanggung jawab. Oke, coba kita lihat lagi. Dilarang makan tidak boleh membuang sampah di
kolong meja. Nah, bahasa positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu mengandung nilai apa, Dik? Kepedulian lingkungan juga. Benar. Luar biasa. Kebersihan juga. Kesadaran. Kemudian tidak bermain HP saat jam pembelajaran. Bahasa positifnya menggunakan HP sesuai kebutuhan. Oke, berarti itu nilai kedisiplinan ya? Ya, nilai kedisiplinan. Oke, luar biasa. Ada lagi? Saya coba cari yang sama, kemudian kita jadikan satu rumusan nanti ya. Kemudian dilarang membuat kegaduhan di kelas. Kegaduhan ini dalam saat proses pembelajaran. Bahasa positifnya disiplin saat jam pelajaran. Ini berkaitan dengan HP juga tadi ya. Oke, nilai kedisiplinan luar biasa. Oke. Harus melaksanakan piket sesuai kesepakatan. Berarti nilai apa itu deh? Tanggung jawab. Ini semua keaturannya. Apakah perlu kita sepakati mengenai konsekuensi apabila itu tidak dilaksanakan? Konsekuensinya apa ini kira-kira? Boleh sampaikan pendapatnya, silakan. Bagaimana? Ada masukan konsekuensi yang bisa kita terapkan apabila kesepakatan tidak dijalankan? Semuanya sama, hanya apa satu kesepakatan itu beda. Bagaimana bagusnya? Sama? Oke, sebelum kita lanjut, sudah kita petakan tadi aturan, kalimat positif dan nilainya. Coba kita rumuskan dalam kalimat-kalimat ya, kesepakatan. Tadi kalau saya petakan, itu ruang lingkupnya ada berkaitan dengan lingkungan, fasilitas kelas, kebersihan kelas, itu masuk situ. Kemudian ada yang berkaitan dengan hubungan antar anggota kelas. Tadi seperti misalnya dilarang mengejek, bahasanya menghargai teman lain juga ada. Kemudian bersikap sopan juga ada. Oke, kita petakan ya. Kalimat pertama berkaitan dengan lingkungan. Rumusannya di sini muncul buanglah sampah pada tempatnya, termasuk juga mewakili untuk tidak buang sampah di kolong kan ya? Iya. Berarti bisa dirumuskan satu kalimat yang tepat apa misalnya? Membuang sampah. Buanglah sampah. Membuang sampah. Ada lagi. Berkaitan dengan lingkungan ada lagi? Ada nih? Berkaitan fasilitas tadi. Fasilitas Menjaga kebersihan dan menjaga fasilitas kelas, termasuk tidak mencoret, tidak merusak. Dirumuskan dalam satu kalimat kesepakatan menjaga fasilitas kelas. Oke. Sekarang yang menyangkut hubungan dengan sesama. Apa tadi? Membuli. Menghargai orang yang sedang berbicara. Satu. Berbicara dengan sopan. Kemudian apa lagi? Hargai sesama teman dan memanggil teman dengan nama yang baik. Oke, satu kalimat yang bisa mewakili itu.
menghargai teman. Menghargai teman. Bisa ya? Bisa sepakat itu ya? Berkata sopan. Sopan. Dan hanya pada teman, guru nggak masuk di sini? Berarti berkata sopan dan saling menghargai. Ya, saling menghargai ya. Berarti siapapun yang terlibat, entah itu dengan sesama ataupun kelas teman-teman lain datang juga kan, tidak hanya yang dalam kita. Oke, bisa. Apa lagi nih? Termasuk memperhatikan saat presentasi kan, bentuk wujud sopan dan saling menghargai. Oke, tercover dari kalimat ini. Ada lagi. Termasuk aktivitas menghargai dan tidak membuli. Itu sudah diwakili oleh kata-kata ini ya. Oke, luar biasa. Disiplin saat jam pelajaran. Nah, berarti apa kata-kata yang bisa untuk disepakati? Hadir 10B, luar biasa sekali. Kelas 10B sudah berhasil kita bersama-sama merumuskan keyakinan kelas dan sudah kita sepakati bersama untuk dilaksanakan ke depannya. Saya ingin tahu mungkin perwakilan siapa yang mau menyampaikan refleksi dari kegiatan penyusunan keyakinan dan kesepakatan kelas ini. Apa yang sudah kamu pelajari, manfaat apa yang kamu dapat, simpulkan sekarang dalam bentuk kalimat refleksi. Ada yang mau menyampaikan? Oke, Rati dan Ani. Silakan Rati. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya dengan diadakannya kesepakatan untuk membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas ini dapat membantu kelas 10B untuk menjadi kelas yang lebih baik lagi ke depannya, yang dimana dengan adanya peraturan dan kesepakatan kelas ini kami bisa menumbuhkan rasa kesadaran dan kedisiplinan kami, yang dimana kami pasti memiliki tanggung jawab di kelas bersama-sama, yang dimana dengan kewajiban dan tanggung jawab itu kami bisa melaksanakannya secara tuntas dan dengan rasa solidaritas dan kerjasama tim, yang dimana kelas kami supaya jauh lebih kompak ke depannya, supaya memiliki rasa kepedulian antar anggota dan rasa saling memiliki, supaya ke depannya kami bisa merangkul di setiap suka maupun duka. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi dengan adanya kesepakatan yang telah disepakati di kelas kami ini, kita jadi bisa lebih disiplin, misalnya kita bisa datang tepat waktu dan saling menghargai dengan teman dan menghargai guru saat berbicara di depan. Dan jika kita misalkan tidak disiplin dan tidak menghargai teman itu di kelas itu akan menjadi kacau dan tidak ada kekompakan. Jadi kita harus disiplin agar lebih kompak ke depannya dan meningkatkan rasa solidaritas antara siswa dan guru. Terima kasih. Oke, luar biasa.